Di ibadah yang pertama ini, saya akan berbicara mengenai di balik pesan terakhir Tuhan Yesus. Oke, nanti di ibadah yang kedua dan yang ketiga temanya berbeda. Nanti kalau misalnya Anda ada kesempatan, Anda bisa dengarkan. Ya, kita buka bersama-sama di Matius 28 ayat 16 sampai 20, kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 16 sampai ke 20 bisa ditampilkan. Oke, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Kita semua tahu kisah ini dan ayat ini sangat sering didengar di gereja kita. Dan mungkin buat sebagian orang, ayat ini tidak populer karena tidak berhubungan dengan masalahku, kehidupan pribadiku. Tapi saya mau sampaikan satu hal, ini adalah isi hati Tuhan buat setiap kita. Kita baca dulu di ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati dan disalib, Tuhan Yesus sudah janjian dengan murid-muridnya. Nanti kalau saya sudah meninggal, saya disalib, kemudian saya bangkit, nanti kita kumpul ya di daerah Galilea. Ada satu bukit yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, kenapa 11 murid? Karena kita tahu bahwa salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Yudas mati karena bunuh diri. Ya, kemudian kita lihat di ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Murid-murid ini masih dalam kondisi yang masih agak kaget. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, nanti aku akan disalib, kemudian di hari ketiga aku akan bangkit. Itu murid-muridnya dia nggak percaya. Pasti Anda tahu, salah satu murid yang tidak percaya siapa Bapak Ibu? Thomas ya. Thomas tidak percaya dan saya yakin Thomas terhitung di antara beberapa murid ini. Tapi kalau kita baca ayat ini ya, kalau kita lihat, apakah Tuhan Yesus itu perlu naik ke surga? Apakah Tuhan Yesus perlu untuk dalam tanda kutip seperti menghilang dari dunia? Sebenarnya kalau kita pikir secara manusia, Tuhan Yesus bisa mengerjakan semua sendiri. Kalau seandainya Tuhan Yesus ada di dunia Bapak Ibu, kira-kira pekerjaan Injil bisa diselesaikan dengan cepat gak? Bisa gak? Sangat bisa. Karena sudah ada bukti, ini loh Tuhan Yesus hidup. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus itu seperti sengaja menghilang? Kalau Tuhan Yesus yang harus mengerjakan semua, ya biar Tuhan Yesus stay aja di dunia. Gak perlu pergi. Tidak perlu repot-repot mempercayakan tugas misi ini ke tangan manusia yang terbatas, yang lemah. Dan di sini kita juga tahu, kenapa kok harus kita yang mengerjakan. Karena Tuhan mau kita ikut ambil bagian di dalamnya. Memang sih yang sayang jiwa-jiwa itu Tuhan Yesus bukan kita. Kita ini cenderung mengasihi diri sendiri. Kita cenderung mikirin semua tentang diri sendiri. Berkatku, milikku, kepentinganku, pokoknya Tuhan harus jawab doaku. Iya, saya tahu. Tapi Tuhan juga mau berbagi hati buat setiap kita. Bahwa pekerjaan untuk menjangkau jiwa, memuridkan. Sekalipun Tuhan mampu, tapi Tuhan tidak mau mengerjakannya sendirian. Dan kalau Tuhan di dunia, seandainya saya membayangkan kalau Tuhan tidak naik,
Ya sebenarnya enak juga sih Tuhan bisa ngadain mujizat. Mungkin KKR terbesar yang diadakan di dunia itu ya KKR-nya Tuhan Yesus. Mungkin gak cuma puluhan ribu ya Bapak Ibu, bisa jutaan yang datang. Karena ada bukti nyata. Tapi kalau Tuhan Yesus di dunia, pasti kita akan jadi pribadi yang semakin cuek. Cuman bisanya menuntut atau tends to be demanding. Menuntut diri sendiri. Maksudnya menuntutnya tuh ya pokoknya buat saya dan buat saya. Tapi Tuhan tidak mau lakukan itu. Dan kalau kita lihat, Tuhan itu kok mau ya repot-repot dengan kita yang masih ragu, gak percayaan. Kadang disuruh, malas, masalah saya aja belum beres. Ngapain ngurusin jiwa-jiwa. Pernah ada satu orang, dulu ada di gereja ini, sekarang sudah gak ada. Dia itu mengeluh. Dia cerita dengan salah satu jemaat di tempat kita, dia bilang seperti ini. Saya udah gak pengen ke GMS. Loh kenapa? Iya, GMS itu khotbahnya jiwa-jiwa terus. Orang ini cerita seperti itu. Padahal ya, kalau Bapak Ibu yang sudah berjemaat di tempat ini, apakah setiap minggu kita bicara tentang jiwa-jiwa? Enggak, firman Tuhan yang disampaikan itu juga banyak sekali variasinya. Ada tentang iman dan pengharapan, untuk kita terus dibawa naik sama Tuhan, tentang keluarga, tentang pasangan hidup. Tapi ya Bapak Ibu, kebetulan aja orang ini hadirnya itu kok ya pas selalu firmannya itu pas tentang jiwa-jiwa. Ya, jadi kita ini kadang itu disuruh tuh kayak seperti keledai gitu loh, harus dipecut dulu baru jalan. Tapi Tuhan mau percayakan ke kita. Kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Kalau kita yang terbatas ini ternyata bisa melihat hasil di luar dugaan. Karena Tuhan bisa pakai siapapun dan apapun. Amin. Ada beberapa cerita yang juga saya dengar secara pribadi bagaimana orang-orang tertentu di gereja ini, jangankan untuk ngajak gereja, untuk terima Tuhan aja, nehi kusihe, gak mau gitu ya. Tapi tiba-tiba berapa bulan, bahkan hitungan berapa hari, kok tiba-tiba orang ini mau ke gereja. Saya percaya itu bukan karena saya pintar ngomong, saya pintar mengajak, bukan. Ada kuasa yang besar yang bekerja di balik perkataan kita, di balik perbuatan kita. Jadi jangan pernah merasa, saya ini terbatas. Tapi kalau kita punya Tuhan yang tidak terbatas, maka kita juga bisa melakukan segala sesuatunya tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Kita ini ibarat cuma pipa yang dilewati air yang sangat mahal. Ya, ibarat ada baju itu murah banget. Misalnya harganya gak sampai 200.000 lah ya. Tapi karena baju ini dipakai sama seorang artis atau aktor terkenal. Kemarin itu beberapa minggu yang lalu saya tuh baca-baca di IG. Ternyata Jackie Chan itu hadir di Indonesia kalau gak salah. Kalau Anda pernah tahu kabarnya. Dia itu pakai jaket yang harganya 2M. Wow, menurut Anda yang jaket itu mahal karena kualitasnya atau karena orang yang pakai? Karena orang yang pakai. Jadi kita itu value hidup kita tuh naik berkali-kali lipat karena Tuhan pakai hidup kita. Jadi tidak pernah sia-sia kalau kita berada di dalam sebuah kegerakannya Tuhan. Tidak cuma sekedar kita duduk diam manis, mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang salah sih. Tapi waktu kita membiarkan diri kita ini jadi pipa yang dibuka, air pasti akan mengalir. Dan disitulah Tuhan akan bekerja melalui kehidupan kita. Tuhan tanpa ragu sedikit pun mengutus kita untuk memberitakan Injil. Kalau kita berpikir saya ini petobat baru, saya baru terima Tuhan kok sudah disuruh menginjil. Pertanyaannya, apakah kita ini seorang anak yang cuman datang ke Tuhan kalau ada masalah, cuman datang ke Tuhan kalau ada kebutuhan, atau kita menjadi seorang anak yang Papa, Mama, apa yang bisa saya bantu? Saya mau bisa bantu Papa Mama supaya Papa Mama enggak usah repot. Ya.
Sebenarnya apa yang kita lakukan itu ibaratnya tuh seperti ini. Ada satu kejadian di rumah saya. Waktu itu anak saya yang paling kecil umur 3 tahun. Itu maksa saya, "Mami mau bantu cuci piring," gitu ya. Nah, kita tahu lah ya kalau anak-anak cuci piring, apakah bersih? Gak bersih. Pasti ya masih ada minyaknya, ya kan? Terus kalau dia udah kasih itu sabun ke piring, pasti gak cuma sekali 2 kali. Cerot gitu ya. Wis kemana-mana kotor. Tapi saya dalam hati, sekalipun ya tambah repot sih, karena Zek bantu saya. Cuma saya bersyukur punya anak yang bisa membantu saya. Bukan ketika dia mau mainan, dia mau makanan. Mami mau ini, mami mau itu. Tapi kalau gak ada kebutuhan, dia gak akan datang ke saya sama sekali. Betapa Tuhan itu senang kalau kita ini membantu Tuhan. Ya, sebuah pertanyaan besar, apakah kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau hanya mengikut dari jauh? Nanti kalau misalnya ada kebutuhan baru kita datang. Tapi kalau itu pekerjaannya Tuhan apa dan sebagainya macam, ya udah kita enggak usah terlalu dekat lah. Kita juga enggak mampu kok ngerjain itu. Punya sikap seperti ini. Sebelum aku meminta kepada Tuhan, sudahkah aku memberi untuk Tuhan? Ya, bukan berarti kalau saya bilang seperti ini kita tidak boleh meminta. Boleh, sangat boleh. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan. Tapi kita juga harus bisa punya sebuah prinsip. Aku nih selama ini lebih banyak meminta atau memberi ya. Dan saya mau kasih tahu satu fakta ini. Sekalipun kita sudah berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Keluarga, pekerjaan, bahkan uang kita serahkan semuanya ke Tuhan 100%. Tidak akan pernah bisa menggantikan kasih Tuhan di hidup kita. Tidak akan pernah seimbang. Kita akan selalu utang kita tidak akan pernah bisa dilunasi. Tapi Bapak Ibu, dari semua yang Tuhan miliki, Tuhan memiliki hidup kita, betul ya? Tuhan memiliki nyawa kita. Namun ada satu hal yang Tuhan tidak punya dari hidup kita. Itu adalah kehendak kita. Makanya dari awal Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan bilang A, kita jalan A. Tuhan bilang B, kita jalan B. Gampang gak kalau Tuhan ciptakan kita, kehendaknya seperti robot? Gampang sekali. Tinggal membalikkan telapak tangan aja. Semua terjadi kok. Tapi kenapa Tuhan mau repot-repot? Karena Tuhan mau. Keputusan itu lahir dari kita. Bukan karena sebuah paksaan. Keinginan untuk mengikut Tuhan. Bukan karena kita terpaksa mengikut Tuhan. Tapi karena itu lahir dari kerinduan hati kita. Jadi mari kita persembahkan keputusan kita kepada Tuhan. Hati kita kepada Tuhan untuk mengikutnya. Dan juga jangan punya prinsip, oh karena saya sudah memberi banyak untuk Tuhan. Tuhan harus balas berkali-kali lipat. Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah seperti dagang. Saya kasih apa, saya dapat apa. Tapi karena semata-mata, karena kasih. Menurut Anda, Tuhan itu mau disalib buat kita? Apakah ada manusia yang menyuruh? Tuhan, kami butuh pertolongan. Tuhan, tolong dong, tolongin kita dengan cara disalib ya Tuhan. Kita aja gak pernah tahu kalau kita ini ternyata jatuh dalam dosa. Semua lahir dari inisiatif Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu dengan penuh sukacita. Kita lanjut di ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saya bacakan sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, di tengah-tengah keraguannya murid-murid itu, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya apa? Semua otoritas yang Tuhan miliki, di surga maupun di bumi, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan. Dan otoritas yang sama akan menyertai kita pada saat nanti CGFan di bulan September kita menjangkau bersama-sama. Jadi jangan pernah takut melangkah. Waktu saya masih SMA, saya ingat saya ditunjuk sebagai seorang leader atau CGL, Connect Group Leader.
Itu dengan kondisi CG saya cuma 2 orang saja. Saya dengan 1 anak kecil usia SMP. SD lebih tepatnya, SD kelas 6. Otomatis saya yang harus bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya saya cari orang-orang yang bisa saya ajak untuk ikut CG. Itu ya, saya itu tidak menjadi seperti diri saya sendiri. Karena saya itu kan anak papa mama. Dijaga di rumah gitu ya, apalagi saya satu-satunya wanita. Tapi karena saya mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya, itu menggerakkan saya untuk saya harus menjangkau. Nah, kebetulan Bapak Ibu, daerah saya itu, daerah yang saya jangkau itu adalah perkampungan. Dan itu banyak orang-orang dari saudara kita seberang. Banyak sekali. Daerah kampung dan kemudian jalannya itu untuk motor aja masuk itu susah. Di waktu itulah saya belajar naik bemo. Padahal seumur-umur saya itu paling malas naik bemo. Karena di Surabaya itu bemonya tidak sesedikit di Samarinda. Di Surabaya itu ada bemo A, B, C, D, O, M, P. Itu ada jurusannya masing-masing. Ke jalan Bratang Gede, ke jalan Rungkut, ke jalan Kapasari gitu. Wah ini. Akhirnya saya nekat saya tunggu di pinggir jalan karena waktu itu saya nggak bisa naik motor. Saya belum punya kendaraan. Saya tunggu aja di pinggir jalan. Wah, nyegat bemo gitu ya. Pokoknya saya udah diajarin teman saya. Pokoknya ya Mel, nanti kalau kamu ke daerah Karangmenjangan, kamu cari bemo yang tulisannya O. Oke C, siap. Saya jangkau. Itu benar-benar sendirian. Saya ingat saya pakai baju SMA habis pulang sekolah itu. Karena kalau saya kasih tahu mama saya menjangkau ke daerah perkampungan, saya pasti dimarahin dan tidak boleh. Akhirnya saya turun dari bemo, saya jalan, itu saya jalani dari pintu ke pintu. Gak tahu itu agamanya apa, pokoknya saya datengin aja, saya tanya. Permisi Pak, Bu, ada gak anak-anak yang usia SMA atau SMP? Nah biasanya kalau orang-orang yang daerah seberang situ, itu lebih bukan yang kayak model kita yang Chinese yang, kenapa kamu tanya-tanya? Kenapa enggak? Mereka tuh lebih, oh ya, kenapa? Oh ya, enggak Pak, Bu, ini mau ngajakin acara gereja. Jadi saya sudah siapkan undangannya, ada judulnya, padahal itu sebenarnya CG, bukan KKR. Cuma CG aja saya buat undangan, saya bagi-bagi. Dari 2, Bapak Ibu, bertumbuh menjadi 8. Dari 8 bertumbuh menjadi 20. Dan itu semuanya orang-orang yang kulitnya sawo matang semua. Wah, tapi saya bersyukur. Saya percaya itu bukan karena saya. Saya tuh gak pintar ngomong. Sebenarnya saya tuh bukan tipe orang yang gampang bergaul dengan semua orang. Saya tuh lebih ke introvert, lebih yang ya sudahlah gitu. Tapi ketika saya mendapatkan amanat agung dari Tuhan, di balik pesan terakhir Tuhan Yesus, tiba-tiba saya menjadi orang yang begitu berani. Ya sekalipun ada deg-degannya, saya mungkin kemungkinan terburuknya mungkin saya bakal diusir aja dari kampung itu. Ya sudah, gak apa-apa. Karena saya Kristen seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja. Artinya, semustahil apapun keadaan kita hari-hari ini. Tapi kalau kita mau melangkah dengan keyakinan, melangkahlah dengan sebuah kepercayaan bahwa otoritas Tuhan menyertai hidup Anda dan saya. Kepadaku telah diberikan kuasa atas surga dan bumi. Dan kuasa atas surga dan bumi itu yang menyertai kehidupan kita untuk melangkah dan memberitakan Injil. Amin. Dan di ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gimana ya caranya menjadikan semua bangsa murid? Kita aja masih baru aja jadi murid. Coba Anda lihat bagaimana cara Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Bagaimana cara Tuhan memanggil Petrus. Bagaimana cara Tuhan memanggil Matius si pemungut cukai. Saya sebutkan 2 aja. Apakah Tuhan Yesus datang terus bilang, terus Petrus, mau gak jadi muridku? Tak ajarin dulu caranya jadi muridku ya. Tak ajarin caranya jadi penjala manusia. Pertama kamu harus ikut aku dulu. Ikut aja ngelihat.
Terus yang kedua, kamu harus, zaman dulu kan gak ada Alkitab ya. Kamu harus sering-sering baca Tauratnya Tuhan. Yang ketiga, gak ada step-stepnya. Tuhan Yesus cuma bilang apa? Cuma panggil Petrus, kesinilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Udah, segampang itu Bapak Ibu. Matius, si pemungut cukai. Waktu Tuhan Yesus datang ketemu Matius. Matius ini adalah seorang, kalau di zaman dulu itu seperti debt collector ya. Itu seseorang yang sangat ditakuti karena dia yang pertama jahat, yang kedua dia punya kuasa. Dia bisa perintahkan mungkin pegawainya atau suruhannya untuk mendobrak rumah-rumah dan memunguti pajak, pemungut cukai. Tapi di masa itu, si Matius mungkin lagi duduk santai, tiba-tiba Tuhan bilang, Tius, kamu ikut saya, jadi muridku. Udah, segampang itu aja. Jadi dari sini kita tahu bahwa untuk kita bisa memuridkan seseorang tidak perlu harus expert. Tapi selama kita mau, kita akan melangkah. Berapa banyak di tempat ini, boleh saya melihat para CGL, bisa angkat tangan yang ada di sini, para CGL. Oke, pertanyaan saya, waktu Anda menjadi CGL, apakah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi? Kamu harus gini ya, kamu harus gini, kamu harus gini. Kalau enggak, kamu enggak bisa jadi CGL. Apakah ada yang dibegitukan sama coachnya? Kalau ada boleh dilambaikan tangannya. Nah, enggak ada. Karena semua di sini sistemnya dijungkrakno. Ya, kalau bahasa Indonesianya dijungkrakno itu apa ya? Apa ya istilahnya? Dicemplungin. Udah, kamu, saya nggak tahu kamu bisa berenang atau enggak, tapi saya cemplungin kamu. Tapi kamu tak temenin, ya? Nah waktu dicemplungin, mau enggak mau kita akan kepek-kepek. Kita akan berenang. Ternyata saya bisa berenang. Ya, itu loh caranya kita dimuridkan. Dan waktunya juga kita untuk bisa memuridkan. Tuhan tidak pernah pakai cara yang, wah dari A sampai Z itu ada aturannya. Enggak. Dengan cara yang begitu sederhana. Karena Tuhan tahu semua itu lahir dari kemauan. Katakan sama-sama, kemauan. Saya pernah waktu itu disuruh khotbah. Ada CG gabungan, itu orangnya sekitar 30 orang. Itu pertama kali saya ditunjuk sama coach. Melisa, kamu khotbah ya? Waduh, iya C, saya sudah siapin tuh kertasnya berlembar-lembar kan. Sampai pertengahan 10 menit pertama, saya tiba-tiba sing gitu, diam. Terus saya bingung, saya mau nyampein apa lagi nih? Itu selama 1 menit saya berhenti, sampai coachnya liatin saya, member-membernya liatin saya, cekek yang lain liatin saya. Waduh, saya pernah ada di posisi saya tuh gagal, saya gak berhasil. Tapi ya Tuhan tetap pakai saya tuh. Kita harus tahu bahwa semua yang kita kerjakan itu mungkin 1%-nya bagiannya kita. Tapi 99% bagiannya siapa Bapak Ibu? Bagiannya Tuhan. Amin. Jadi gimana caranya kita bisa memuridkan? Dimulai dari satu kalimat sederhana. Ikut Tuhan Yesus yuk. Udah gitu aja. Nah bisa ditampilkan di slide, bisa ditampilkan. Bantu mereka yang pertama, mengenal siapa Tuhan melalui kisah hidup kita. Mengenal siapa Tuhan melalui kisah hidup kita. Kita nih kadang ya cenderung suka ceritanya itu bukan hidup kita, tapi hidupnya orang lain. Soalnya hidupnya orang lain tuh lebih keren kayaknya. Lebih spektakuler. Wah ya orang ini habis mati kemudian dibangkitkan kembali kemudian terima Tuhan. Sedangkan kisah hidup saya, ya paling cuman jatuh bangun sedikit terus bertobat. Jangan pernah ragukan, jangan pernah kecilkan kisah hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan. Di hidup kita, jangan pernah dikecilkan. Karena setiap pengalaman itu berharga. Dan yang mengalami siapa? Yang bisa ngalamin cuman kita aja. Kalau kita cerita kisah hidupan kita, itu akan lebih genuine atau lebih lebih natural. Karena kita ngalamin sendiri, gak mungkin dibuat-buat.
Ya, menceritakan kisah hidup kita. Saya dulunya adalah orang yang, ini saya kasih contoh ya. Ya, saya dulu lahirnya di keluarga yang ya baik-baik, nggak ada masalah. Kemudian saya dijangkau masuk ke gereja namanya GMS. Kemudian saya biasanya kalau ke gereja cuma rutinitas. Tapi waktu itu saya ibadah, kok saya bisa nangis ya dari awal sampai akhir. Kenapa ya? Ternyata dari situ saya tahu, oh itu kasih Tuhan. Nah, kesaksian seperti itu, saya percaya pasti akan bisa memberkati orang lain. Jangan pernah kecilkan kesaksian hidup kita. Amin. Mungkin bagi kita, cuma segitu. Tapi buktinya kisah hidup kita yang segitu itu mengubah kehidupan kita. Betul nggak? Coba kalau kita nggak ngalamin itu, pasti sampai kapanpun, ya kita nggak akan pernah bisa ikut Tuhan. Kisah hidup kita yang begitu kecil, itu ternyata bisa mengubah kehidupannya kita. Ya, itu akan menjadi sangat powerful. Kemudian yang kedua, bantu mereka untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh dan bertumbuh. Ini bukanlah tugas dari seorang CG leader. Itu tugasnya CG leader. Itu tugasnya coach, tugasnya gembala, tugasnya tim leader. Bukan. Saya mau tanya, siapa muridnya Tuhan? Bisa diangkat tangannya. Nah, kita semua di sini adalah murid Tuhan. Dan di sini tidak dikatakan di ayat yang ke-19, karena itu para CGL, wahai para leader, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka bla bla bla. Enggak. Murid Tuhan adalah setiap kita. Bisa bilang kanan kirinya, kamu murid Tuhan loh. Jadi kita bantu mereka untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Misalnya ada teman dekat kita selama ini ya udah biasa ke gereja ya. Cuma rutinitas, nanti habis pulang gereja biasanya ngapain Bapak Ibu? Pergi makan, jalan-jalan ke mall. Tapi enggak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Ajak mereka, aku lihat ya, kamu tuh loh kok sering ke gereja. Ya enggak apa-apa sih, tapi ke gerejanya itu loh kok di rumah masih suka marah-marah. Sama istrinya ngomongnya enggak bisa halus. Sama anak-anak sukanya bentak-bentak. Padahal anaknya ngomong baik-baik, lah kamu ke gereja itu buat apa? Nah, kita ajari untuk mereka bisa mengikut Tuhan. Karena buah dari mengikut Tuhan adalah sebuah perubahan karakter. Tidak bisa kita bilang, aku sudah Kristen. PR kita belum selesai, justru PR kita baru akan dimulai. Menjadi seorang Kristen, menjadi seorang murid Tuhan artinya mengalami perubahan karakter. Bahkan sampai nanti kita sudah tua, sudah punya cucu, sudah senior. Tetap kita akan mengalami perubahan hidup. Kita juga dorong mereka untuk bisa mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Ya. Dan kemudian juga dikatakan baptislah mereka. Nah, makanya kita tahu di GMS ini setiap minggu kita mengadakan yang namanya baptisan. Setiap ibadah. Karena kita tahu setiap jiwa itu berharga. Dan belum tentu kesempatan untuk mereka baptis itu akan ada lagi. Kemudian di ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ayat yang sangat menguatkan setiap kita. Di sini dikatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Makanya di sini di Gereja Marsharon kita menyediakan sebuah wadah namanya Connect Group. Connect Group ini juga memiliki leader yang tidak sempurna. Kita buka dulu di Kisah 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari ayat ini kita tahu kalau komunitas rohani tidak penting, Tuhan tidak mungkin menambahkan jumlah. Tuhan tidak mungkin memberkati. Sekalipun CG itu yang gak sempurna, iya. Ada cekcoknya enggak? Ada. Ada enggak cocoknya enggak? Pasti.
Wong kita manusia sama istri atau suami sendiri aja kadang gak cocok. Apalagi sama orang luar. Iya, tapi CG itu adalah tempat yang diberkati oleh Tuhan. Jangan jauh-jauh. Ibadah itu ibaratnya yang seperti ini ya. Kita tuh seperti makan besar. Semua ayo makan yuk. Makan firman Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Nah itu seperti makan besar atau celebration. Kalau CG seperti makan kecil, makan di rumah. Makan di rumah masing-masing, pagi siang malam kita makan kumpul dengan keluarga. Apa yang kita bahas? Hal-hal sederhana, daily life. Kesaksian-kesaksian yang mengubahkan di dalam CG kita juga melayani. Anda bisa bayangin kalau di ibadah mau melayani terus jemaatnya siapa? Hanya di CG kita bisa melayani semuanya gantian. Oh ya, kamu nanti bagian games ya. Nanti kamu bagian pujian penyembahan. Nanti kamu bagian sharing firman. Saya bagian Ramatama. Tenang, Ramatama urusan saya. Ada pembagian tugasnya. Dan juga porsi ibadah tidak akan kita dapatkan di CG. Nggak bisa. Sekarang saya mau tanya, apakah di ibadah kita bisa sharing nih? Saya kasih kesempatan kepada Ibu Evelyn untuk sharing. Kan ya nggak mungkin, kita bisa selesai jam 10 malam nanti. Kalau di ibadah kita memberikan kesempatan setiap orang sharing. Ada porsi yang kita tidak dapatkan di ibadah, ada porsi yang kita tidak dapatkan di dalam CG. Ya. Nah, vitamin C dengan vitamin D lebih penting mana? Vitamin C dengan vitamin D lebih penting mana Bapak Ibu? Kita sama-sama perlu kedua vitamin itu. Sama halnya ibadah dengan CG. Ya, kalau kita tuh hanya ibadah. Mau kita dalam setahun tidak pernah bolos datang ke gereja. 52 minggu dalam setahun. Rumah rohani ini akan tetap terasa asing buat kita. Ya, akan tetap merasa tidak familiar. Tapi kalau Anda bergabung di dalam sebuah CG, you will feel home. Dan di dalam CG kita akan lebih berani bersaksi. Coba kalau saya tunjuk satu orang misalnya katakan. Saya tunjuk, siapa ya? Saya tunjuk misalnya, Ko Afung. Silakan maju ke depan untuk memberikan sebuah kesaksian. Pasti gemeteran dia dari awal sampai akhir. Tapi di dalam CG kita jadi lebih berani. Lebih apa adanya. Ya jadi don't do life alone. Itu tagline CG kita. Bisa bilang kanan kiri kita, don't do life alone. Jangan hidup sendirian. Percayalah, tidak ada CG yang ideal buat kita. Tapi CG yang tidak ideal itu akan membuat kita ideal di mata Tuhan. Amin. Kemudian di ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan yang memiliki segala kuasa itu dalam melakukan ini, hari demi hari itu akan menyertai kita. Sampai kepada akhir zaman. God is with you. Tuhan bersamamu. Melangkahlah dengan berani. Mulai hari ini langkahi ketakutan kita, langkahi keraguan kita. Iya saya masih ragu, udah. Kalau untuk Tuhan gak perlu mikir 2 kali. Kalau untuk Tuhan gak perlu yang dipertimbangkan berhari-hari. Lama-lama kita gak akan pernah melangkah. Melangkah aja. Seperti Petrus. Gak mikir. Karena itu untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia melihat mujizat terjadi di depan matanya. Wow. Keren. Oke. Jadi mari kita melangkah bersama-sama. Entah Anda adalah seorang jemaat biasa, Anda adalah seorang sponsor, Anda adalah seorang CGL, seorang coach. Kita semua akan bergerak bersama memenangkan jiwa bagi Tuhan di bulan September nanti. Amin. Dan saya ini bersyukur saya berada di sebuah gereja yang tidak membuat saya gemuk dan mengalami obesitas. Tidak mengalami obesitas rohani. Tapi membuat saya berotot karena saya terus bergerak mengerjakan visi. Puji Tuhan. Gereja yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan, dikala jemaat tersebut masih punya masalah, Tuhan akan bereskan masalahnya.
Bersyukurlah kalau Anda sebuah gereja yang tidak menina bobokkan Anda. Oh ya, sakit ya di bagian sini. Ya saya balut ya lukanya. Oh sakit juga ya di pinggangnya. Ya saya kasih obat. Kalau kita terus dinina bobokkan, kita tidak akan pernah menjadi jemaat Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang ingin cari khotbah tentang bagaimana menjadi kaya, bebas dari masalah, bagaimana bisa makmur. Maaf, Anda tidak akan menemukan di gereja ini. Karena gereja ini akan terus mendorong Anda bertumbuh di dalam kerohanian. Mengalami perubahan karakter, menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu adalah sesuatu yang Anda tidak bisa beli dengan apapun di dunia ini. Welcome to the Church of God. Selamat datang di Gereja Mawar Sharon. Karena GMS punya singkatan Gereja Mendidik Selalu. Amin. Banyak loh singkatannya GMS tuh. Gereja Mendidik Selalu, Gereja Mendadak Selalu, Gereja Makan Selalu. Banyak sekali. Tapi saya bersyukur saya bertumbuh di gereja ini. Dan saya juga dorong setiap Anda. Ayo jangan cuma taruh kakinya aja di air. Kita tenggelam bersama-sama di dalam kegerakannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Satu hal yang kita pegang. Saat kita tidak sibuk memperkaya diri sendiri. Tapi yang fokus utamanya hidup dalam panggilan Tuhan yang tertinggi. Tuhan yang akan memperkaya hidup kita. Tidak perlu bingung, terlalu disibukkan dengan banyak hal. Tuhan lo ada di pihak kita. Kita mau sejatuh apa sih? Kita mau seburuk apa sih? Seburuk-buruknya kita, Tuhan akan bela kehidupan kita. Jangan pernah takut melangkah. Tuhan berserta dengan engkau. Catat ini baik-baik. Panggilan tertinggi manusia adalah menjadikan semua orang murid, bukan penonton. Ini adalah panggilan setiap kita. Menjadikan semua orang murid dan bukan penonton. Ada 4 poin, Anda bisa ditampilkan. Kesimpulan dari semua yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, Tuhan lebih memilih kita yang terbatas ini untuk mengerjakan amanat agung sekalipun Tuhan sanggup sendirian. Seperti tadi yang saya bahas di awal. Gak ada untungnya Tuhan pilih kita, betulan. Lebih untung Tuhan kerja sendiri. Tapi Tuhan mau libatkan kita. Supaya kita bisa ikut kecipratan kemuliaannya Tuhan. Value hidup kita, nilai hidup kita meningkat. Karena kita mengerjakan perkara yang surgawi. Dan yang kedua, otoritas yang kita punya berasal dari Tuhan yang akan memampukan kita. Kita tidak akan kalah. Kalaupun gagal itu segagal apa sih? Paling cuma ditolak. Apa ada yang sampai mau dibunuh? Saya yakin tidak ada di tempat ini. Kemudian yang ketiga, memuridkan dimulai dari satu kalimat sederhana. Ikut Tuhan Yesus yuk. Kalau Anda bingung, gimana ya caranya ngajak orang? Gampang. Ikut Tuhan Yesus yuk. Terus dia bilang, loh kan aku sudah ikut Tuhan. Loh tak jelasin dulu maksudnya apa. Dengan kesaksian-kesaksian hidup kita. Saya mau tanya siapa yang merasakan kasih Tuhan melalui gereja ini. Merasakan Tuhan baik melalui gereja ini. Puji Tuhan. Ya, mari kita teruskan. Semata-mata ya Bapak Ibu. Jangan salah tangkap. Saya sedang tidak berusaha membesarkan GMS. Kemarin saya ada cerita ke beberapa orang. Saya bilang, saya bersyukur loh. Kalau gereja-gereja lain juga bisa bangkit dan melayani Tuhan. Kami tidak akan pernah merasa tersaingi. Justru bersyukur ada yang bantu. Kita gak perlu ngerjain semuanya sendirian. Tapi kalau saat ini mungkin ya GMS menjadi salah satu gereja yang bergerak. Ayo kita support sama-sama. Ya. Yang keempat, Tuhan memberkati sebuah komunitas rohani yang visinya untuk jiwa-jiwa. Kalau Anda menemukan sebuah komunitas rohani yang fokusnya bukan untuk jiwa-jiwa, mungkin untuk kumpul, bahkan mungkin di dalamnya ada arisan, Tuhan tidak akan berkati. Segala komunitas rohani yang untuk keuntungan diri sendiri, Tuhan tidak akan pernah bisa berkati dan akan selalu stagnan. Akan selalu
tidak bisa mengalami kemajuan. Ya udah, gitu-gitu aja. Malah yang saya tahu di dalam komunitas rohani tersebut pasti akan ada banyak cekcok. Pasti akan ada banyak konflik. Memang terkesan eksklusif, tapi akan ada banyak sekali konflik yang terjadi. Dan kalau kita ada di dalam komunitas rohani yang visinya untuk jiwa-jiwa, kita tidak hanya kecipratan, tapi kita akan tenggelam di dalam berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah. Bahkan kita belum ngeluarin doa sedikit pun ke Tuhan, Tuhan sudah jawab. Keren ya Tuhan kita itu. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan pagi ini? Mari kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri bersama-sama.